مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وعز وبارك على حبيبنا وشافعنا وزهرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الداعي إلى دين القيم وهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرات المكرمين والمحترمين para alim ulama, para asatidz, para pengurus DKM Musalla Nurul Iman yang senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, para guru, para orang tua, para sepuh, para hujat, yang mudah-mudahan senantiasa terus diberikan sehat walafiat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para jamaah semua juga, jamaah Musalla Nurul Iman yang senantiasa mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan sehat walafiat, panjang umur dalam istiqamah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pagi yang penuh dengan keberkahan ini senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan tentunya Allah berikan keberkahan juga. Ketika turun hujan, Allah tambah keberkahannya, Allah tambah waktu mustajab buat kita berdoa, dan ditambah lagi di bulan Rajab yang penuh dengan keberkahan. Artinya Allah terus tambah keberkahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan ya segala apa yang telah kita kerjakan, sholat subuh berjamaah kita, sholat tahajud, qiyamul lail, bacaan Quran kita, zikir kita yang kita lantunkan, yang kita lafalkan di sepertiga malam tadi, mudah-mudahan ini semua membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kita teruskan pada sholat subuh di majelis ilmu yang mudah-mudahan ini bisa menjadi tabungan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai bukti bahwasanya ini adalah mahabbah, kecintaan kita kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau subuh begini enaknya ngapain, Pak? Ya tarik selimut lagi. Ya kalau enggak kita musim singkong, bikin kopi. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah ya sarapan rohani, ya sarapan lahiriah kita, ya sebelum nanti itu Ustaz Sugida udah siapin sarapan jasmaninya, ya zahirnya insyaallah. Mudah-mudahan ini semua membawa keberkahan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya senantiasa para guru kita, para orang tua kita semua, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah berikan sehat walafiat, yang lagi banyak masalah mudah-mudahan, yang lagi banyak kerjaan mudah-mudahan Allah juga berikan jalan keluar, Allah tunjukkan solusinya, mudah-mudahan senantiasa dalam hidayah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para guru kita wabil khusus pengarang kitab tafsir yang lain ini, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang telah beliau tulis semuanya, yang beliau ajarkan dalam kitab ini,
sehingga kita bisa mudah memahami isi Al-Quran, sehingga kita bisa terapkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ketika kemarin di Swedia Al-Quran dibakar, ya, jadi Al-Quran ini bukan kemarin doang dilecehkan, diremehkan, tapi sudah berulang-ulang kali Al-Quran ini diremehkan, dibakar, ya, dinistakan, dihinakan. Tapi lihat bagaimana balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah hancurkan mereka, ya Allah azab mereka dengan musibah di dunia. Ya, di musibah di dunia, belum lagi nanti di akhir. Dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menurunkan Al-Quran, dan juga Allah Jalla wa'ala yang senantiasa menjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran mau diapain juga, ya, akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ada mereka yang binasa, mereka yang diazab, mereka yang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa tadabbur, kita bisa bertafakkur. Ya, salah satu dari ayat Al-Quran, dari surah Al-Quran. Dan terakhir kita sudah membahas surat Al-Fil, ya Pak. Ya, surah Al-Fil. Kemudian selanjutnya insyaallah kita hari ini membahas, kita tadabbur, sama-sama belajar, kita sama-sama merenungi, yang mendalami, yaitu surat Al-Humazah. Ya, surah Al-Humazah. Jadi surah Al-Humazah ini, ya, kalau kita lihat memang asal katanya dari hamazah. Ya, ada ayat yang lain dalam Al-Quran Allah mengatakan hamazin masya'im binamin. Ya, hamazin masya'im binamin. Hamaz itu adalah orang yang ahli ghibah, ya, ahli mengumpat, ahli ngomongin orang, ahli cari-cari kesalahan orang. Jadi hamaz panjang, mimnya panjang. Hamazin itu adalah orang yang sudah ahli, ya, emang kerjaannya begitu. Dia kalau nggak ngomongin orang rasanya lidahnya, mulutnya itu asam, ya. Jadi apa aja dicari kesalahan orang, apa jadi apa diomongin kesalahan orang lain. Itu hamazin. Ya, makanya kalau misalkan ada khubaz ini adalah orang ahli bikin roti, berasal dari kata khobaza atau khobaz, ya. Khubzun itu adalah roti, tapi kalau khubaz itu adalah orang yang ahli bikin roti, ya. Kemudian ada orang misalkan beriman tapi dia suka maksiat, ya, disebut dengan fasik. Tapi kalau udah keseringan maksiat disebut dengan fusaq, ya, fusaqun, ya, keseringan maksiat. Dan di sini, ya, ada disebut hamaz. Hamaz itu dari orang yang suka berbuat ghibah, ya, mengumpat, mencari-cari kesalahan orang lain. Dan di sini ada dua, ada humazah, kemudian ada lumazah. Ya, firman Allah Jalla wa'ala, ya, Allah katakan dalam ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Kalau tadi ada humazah, orang yang suka menggibah. Ya, di sini dalam kitab yang lain jelaskan, yaitu kathirul hamzi wal lamzi, ya, ay al-ghibah. Ini orang udah kebanyakan ghibah, kebanyakan ngomongin orang, kebanyakan ngurusin orang. Humazah tadi ngomongin orang, kejelekan orang. Kalau lumazah bukan sekedar ngomongin doang. Kalau lumazah ini dia tambahin, pakai diperagain, ya.
Jadi ada orang misalkan gaya bicaranya dia nggak senang sampai diperagai sama dia, ya, atau kesehariannya ketika misalkan dia memang baik, ya alim, tapi ada orang nggak senang dibilang so alim, dia tiruin gaya ngomongnya, gaya ibadahnya, ya, atau gaya jalannya dia nggak suka sama orang tersebut, dia tiruin, dia omongin ke orang lain. Jadi bukan sekedar lisannya, tapi dia peragain sama badannya. Itu lumazah, ya. Lumazah, dia ngomongin orang sambil diperagain, dicontohin sama dia. Ya, jadi bukan sekedar ngomongin doang, ya. Maka di sini Allah katakan wailun, ya, wailun, ya, kalimatun azabun awadin fi jahannam. Jadi wailun ini, ya, kalau kita terjemahkan artinya adalah celaka, ya, celaka. Wailun ini ditafsirkan yang pertama adalah ta'assuf. Ta'assuf ini adalah bahwasanya kalimat ini untuk menghinakan, untuk merendahkan, ya, objek, ya, makhluk yang tadi ya Allah sebutkan, yaitu humazah kemudian lumazah, ya, ta'assuf, ya, untuk menghinakan, untuk merendahkan. Kemudian juga dikatakan wailun ini lil hasarah, ya, lil hasarah. Hasarah ini adalah untuk menegaskan bahwasanya ini orang yang celaka ini adalah orang-orang yang merugi, ya, orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wailun. Kemudian wailun juga ditafsirkan wadin fi jahannam, yaitu salah satu nama nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sering dengar ada namanya neraka wail, ya, neraka wail, ya, ada neraka hutoma, ya, ada neraka wail dan neraka-neraka yang lainnya. Jadi kalau neraka itu ada tingkatannya juga. Makanya orang-orang munafik itu Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahwasanya orang-orang munafik itu di kapling paling bawah, di tingkat paling bawah dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau ke bawah itu namanya darokat. Makanya Allah sebutkan tadi innal munafiqina fid darki darokat, artinya bertingkat ke bawah. Tapi kalau jannah itu, surganya itu adalah bertingkat ke atas, naik. Ya, kalau sesuatu yang baik itu ada tingkatannya. Ya, namanya adalah jannat. Ya, bahwasanya surga itu bertingkat. Makanya di dalam surah Al-Ghasyiyah Allah katakan orang-orang yang beriman wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah, di surga yang paling tinggi, ya, karena memang bertingkat surga itu. Maka ada nama-namanya, ada surga Firdaus. Dikatakan bahwa surga Firdaus ini adalah surga yang paling tinggi. Ada Jannatul Adn, ada Jannatul Na'im, ya, dan sebagainya. Ya, jadi wailun ini tadi salah satu nama nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah tempatkan buat siapa? Buat tadi humazah dan lumazah. Orang-orang yang suka mencari kesalahan, ngomongin orang, bahkan meragain orang, ya, meragain kesalahannya, nyontohin, ya, gaya bicaranya, gaya omongannya, dia contohin semua, ya, untuk menjelek-jelekan, ya, na'udzubillahi min. Kemudian di sini kita lihat kalimatnya wailun. Kenapa enggak wailan? Karena bisa saja Allah mengatakan wailan, ya, wailan likulli humazatil lumazah, ya. Ini yang suka mencari-cari kesalahan Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin. Yang mereka mencari-cari kesalahan, ya, Rasulullah difitnah, Rasulullah,
ya bahkan dibunuh karakternya, ya bahkan hingga mau dibunuh dirinya, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, dalam kitab-kitab tafsir ada dua tokoh di sini yang disebutkan. Yang pertama adalah Umayyah bin Khalaf, yang kedua adalah Walid bin Mughirah. Ya, Umayyah bin Khalaf, kemudian Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini adalah ayah dari sahabat Rasulullah. Jadi anaknya masuk Islam, ya, beriman kepada Rasulullah. Khalid bin Walid, ya, yang menjadi panglima perangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi bukan terkait atau bukan terpaku dengan dua orang ini. Artinya sebenarnya Allah mengajarkan kita, Allah berbicara kepada seluruh manusia. Ya, kapanpun dan dimanapun, bahwasanya orang yang suka mengumpat, yang menggibah, ya, yang mencontohkan kejelekan orang lain, maka itu semua adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi, dan orang-orang yang akan mendapatkan neraka wail, nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat mereka juga ini orang-orang yang suka menggibah, yang suka jelek-jelekin orang, suka nyontohin, ya, meragain orang lain, ya, kejelekannya, keburukannya. Allah katakan yang kedua, yang selanjutnya, alladzi jama'a malau wa 'addadah. Ya. Ini orang juga suka ngapain? Ya, suka ngumpulin. Ya, jamaah. Ada yang membacanya dengan tasydid jamaah. Kalau jamaah ngumpulinnya biasa, ya, dikit-dikit. Tapi kalau sudah jamaah, wah, semuanya diambil sama dia. Bahkan hak-hak orang itu nggak boleh diberikan. Kalau jamaah masih biasa, artinya dia kerja, dia usaha, tapi orientasinya pengen ngumpulin harta terus. Apalagi kalau udah begini, ya, udah nggak boleh, ya, keluar hartanya, udah nggak mau infak sedekah. Tapi kalau jamaah itu dibolehkan juga baca pakai tasydid jamaah, artinya ngumpulinnya udah serakah. Ya, ada orang makannya, kalau kita makan jarinya berapa? Ya, 5 ya. Begini biasa kita makan. Ada orang yang makan jarinya 5 begini. Ya, ada yang makan sambil begini, dijagain orang, nggak boleh makan. Ya. Ada orang tadi jamaah ngumpulin harta, ya, artinya dia emang ada penyakit dalam dirinya, dalam hatinya. Ya, makanya nanti kita lihat di ayat yang ke-7, ya, allati tattali'u 'alal afidah. Ada Allah sebutkan hati di situ. Karena memang dia ada penyakit hati. Ya, tadi bahwasanya dia ngomongin orang, kemudian juga sifat dia suka ngumpulin harta. Alladzi jama'a malau wa 'addadah. Jama'a ngumpulin atau jamaah serakah, dia ambil hak orang lain. Ya, yang bukan haknya dia ambil, ya, malan. Ya, di sini bahwasanya dikumpulkan adalah harta, malan. Jadi malan ini harta berasal dari kata malun. Ya, mala yamilu. Mala itu artinya condong. Memang manusia hakikatnya condong kepada harta. Makanya harta itu disebut dengan mala. Ya, karena mala itu artinya adalah condong. Ya, jama'a malau wa 'addadah. Ya, wa 'addadah di sini, ya, yaitu aqsahu wa ja'alahu 'iddatun li hawaditsid dahr. Ya, ada orang yang ngumpulin harta, memang dia mungkin mau investasi, mau jaga-jaga, mau nabung, silahkan. Ya, dia buat anaknya, buat masa depan keluarganya, silahkan. Tapi di sini bahwasanya mereka mengumpulkan harta karena memang mereka hubud dunia. Ya, mereka cinta dengan dunia. Dia kumpulin terus, tapi nggak mau sedekah, nggak mau infak, nggak mau zakat, nggak mau berbagi, ya, dengan orang lain. Ya, apalagi tadi kalau sudah begini, udah medit, ya, sudah bakhil,
Ya, bahkan dia menganggap bahwasanya dia kerja selama ini, ya dia berusaha selama ini adalah karena usahanya, karena kerjaannya sampai dia punya segalanya. Ya, dia tidak mengakui bahwasanya ini adalah semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia menganggap bahwasanya ini adalah hasil kerja kerasnya. Padahal belum tentu bahwasanya juga ada doa-doa orang lain yang mendoakan dirinya. Ya, dia merasa bahwasanya ya dia paling jago manajemen bisnisnya, dia paling rajin kerjanya, ya paling bagus pekerjaannya. Ya, sehingga dia bisa mempunyai harta yang begitu banyak, ya. Tapi bahwasanya mereka lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang terjadi, ya, ketika itu orang-orang kafir Quraisy, para pemimpin orang-orang kafir Quraisy itu mereka kaya-kaya. Ya. Pemimpin kafir Quraisy, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, kemudian juga Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang disegani. Ya, mereka mengumpulkan harta, punya harta, ya, tapi tadi mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia menganggap bahwasanya dengan hartanya dia bisa membeli apa saja. Ya, dengan hartanya ini maka Allah sebutkan, ya, yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Ketika dia mengumpulkan harta, serakah dengan harta. Kenapa mereka seperti itu? Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu li jahlihi. Ya, mereka menganggap karena kebodohan mereka, ya, karena kesombongan mereka, ya, ketika mereka mengumpulkan harta, mereka beranggapan annama lahu akhlada, karena mereka beranggapan hartanya ini bisa membuat diri mereka kekal abadi. Ya, makanya mereka tadi tidak merasa bahwasanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia bisa beli semuanya dengan harta. Ya, makanya ketika Abu Lahab itu dicap juga, ya, dinistakan oleh Allah, ya, dilaknat oleh Allah, tabbat yada Abi Lahab wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bahwasanya hartanya itu nggak bisa nolong dia, karena dulu Abu Lahab pernah bilang, ya, bahwasanya kalau memang saya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya masih punya harta, saya akan beli, ya, surganya Allah dengan hartanya, dengan kesombongannya. Dia merasa bahwasanya dengan hartanya dia bisa membeli segalanya. Ya, makanya Allah bantah, ma'abna anhu maluhu wa ma kasab. Bahwasanya hartanya itu nggak bisa nolong dirinya. Ya, begitu juga di sini, yahsabu anna malahu akhladah, bahwasanya dia beranggapan, ya, hartanya ini bisa membuat dirinya kekal. Ya, makanya orang kerja kalau udah hukum dunia kerja terus, seakan-akan dia kagak mati, lupa dengan yang namanya mati. Ada nggak yang begitu? Oh, banyak. Ya, orang udah nggak kenal dengan namanya agama, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kerjanya pagi, udah keluar, malam juga masih kerja. Apa yang mau dicari? Ya, terkadang kita ngejar dunia, ya, tapi lupa bahwasanya kita akan meninggalkan dunia. Ya, lagi ngejar dunia, tiba-tiba meninggal dunia, gimana Pak? Ya, lagi dia kejar di dunia, tiba-tiba meninggal dunia. Dia lupa bahwasanya dia akan meninggalkan dunia. Ada orang subuh-subuh udah berangkat, ya, belum azan, belum sholat, udah berangkat nyari duit, nyari rezeki kerja. Ya, dia melupakan sang pemberi rezeki. Nggak mau mampir ke musola, nggak mau mampir ke masjid. Padahal harusnya kan dia nggak apa-apa, sebelum subuh udah berangkat, tapi kalau udah azan mampir, ya, ke masjid, ke musola, ya, minta dulu sama Allah, beribadah dulu, kan perintahnya iya karena budu wa iya karena nasta'in. Nyembah dulu baru minta. Ya.
Terkadang kita minta mulu tapi lupa buat menyembah, buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia lupa ya bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di Hong Kong itu orang itu rumahnya kecil-kecil, Pak. Ya, di Hong Kong itu rumahnya flatnya kecil-kecil dan rumahnya nggak begitu bagus. Ya, karena mereka lebih banyak menghabiskan di tempat kerja mereka. Ya, jadi rumah itu cuma tempat ganti baju, ya, tempat tidur. Habis itu dia bangun, ya dia rapi-rapi, kemudian langsung berangkat kerja lagi. Begitu setiap hari. Itu orang di Hong Kong. Saya di Hong Kong sebulan di Ramadan 2016 itu. Dan di Makau, kalau Makau judi semua, ya, karena di sana pusatnya judi. Itu mereka kerja hubud dunia, lupa dengan yang namanya akhirat. Mereka nggak percaya yang namanya akhirat. Tapi begitulah keadaan mereka. Jadi kalau di Korea, di Hong Kong itu kalau libur itu mereka bingung mau ngapain. Kalau libur mereka bingung mau ngapain. Artinya mereka emang demen kerja, ya nyari duit dunia tuh. Ya makanya kalau dikasih libur mereka bingung. Makanya pas corona itu di Korea itu dikasih libur seminggu pada bingung mau ngapain seminggu gitu. Kalau kita orang Indonesia dikasih libur seminggu tambah kurang. Ya. Kalau kita kurang, kalau mereka ya bingung, banyakkan seminggu. Ya karena begitulah kehidupan mereka. Yang lupa. Ya mereka menganggap bahwasanya tadi dengan harta mereka menjadi kekal. Kemudian kalla la yumbazanna fil hutamah. Ya Allah ingatkan bahwasanya kalla la yumbazanna fil hutamah. Bahwasanya mereka ini ya bukan dengan harta, bukan mereka menjadi kekal kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka menuhankan harta, yang mendewakan harta, mereka lupa dengan kehidupan akhirat, maka ingat la yumbadzanna fil hutamah. Ya, mereka bahwasanya la yatrahanna fil hutamah allati tahtimu kullu ma alqa fiha. Bahwasanya mereka akan dilemparkan ya ke neraka. Ya hutamah. Yang mengatakan hutamah ini adalah salah satu juga dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan akan yakadul barqu yakhtafu absarahum. Bahwasanya nanti itu para penghuni neraka itu akan terbelalak matanya melihat bagaimana api neraka yang bergejolak. Ya. Bahwasanya dalam hadis juga diriwayatkan hampir saja neraka ini hancur karena begitu bergejolaknya api neraka ini sampai-sampai api neraka ini bisa menghancurkan dirinya. Ya, gara-gara api neraka yang bergejolak, neraka ini bisa hancur, hampir-hampir bisa hancur. Apalagi orang yang dijebloskan, orang yang dilemparkan ke dalam neraka tersebut. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Ya. Jadi Allah bantah ketika mereka hubud dunia, yang mereka menggibah, menggunjing, menjelek-jelekan orang lain. Ya, kemudian mereka mencari harta, mereka lupa akan kematian, lupa akan akhirat, maka yang Allah berikan bukan kekekalan, bukan keabadian, ya bukan kebahagiaan, tapi yang ada hanyalah ya Allah berikan yang namanya pembalasan azab dari Allah, yaitu Allah berikan neraka hutamah. Allah lemparkan ke api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, Allah tanya kepada Nabi kita dan kita semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka mal hutamah?" Tahu enggak kalian apa itu hutamah? Ya. Ya, makanya Allah tanya, sebenarnya ini pertanyaan yang enggak butuh jawaban. Ya, karena pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika ada kalimat wa ma adraka, maka itu nanti akan dikasih tahu sama Allah. Ya, seperti misalkan surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Karena enggak ada yang tahu namanya Al-Qadar itu, maka Allah kasih tahu
Allah jelaskan. Seperti ini al-hutamah itu nggak ada yang tahu, Rasulullah bahkan nggak tahu, tapi Allah yang kasih tahu kita semua. Makanya setelah itu Allah berikan jawabannya. Jadi pertanyaan ini supaya kita konsentrasi di sini. Ya, Allah bertanya supaya kita memusatkan hati kita, pikiran kita terhadap hal yang Allah tanyakan ini. Tapi Allah nggak butuh jawaban kita, karena Allah ingin kasih tahu kita. Tapi kalau kalimat wa ma yudrika, ya kalau wa ma yudrika itu Allah nggak kasih tahu. Ya jawabannya wa ma yudrika la'allahu yazakka. Allah nggak kasih tahu siapa saja orang yang paling mensucikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang tahu. Kita semua nggak dikasih tahu siapa yang paling bersih diri kita, siapa yang paling baik diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kalimat wa ma adraka, maka Allah akan kasih tahu apa itu hutamah. Narullahil muqadah, ya, al-mus'irah tadi adalah narullah, apinya Allah Subhanahu wa ta'ala, muqadah al-mus'irah, yang menyala-nyala, ya, yang bergejolak, ya, allati tattali'u 'alal afidah. Bahkan api ini bisa melumat yang namanya afidah. Apa ini afidah? Al-qulub fatahriquha, ya, wa alamuha asyaddu min alami ghairiha. Ya, bahwasanya ini sakitnya ini bisa melebihi sakit apapun. Ya, ketika dibakar, afidah ini adalah hati. Ya tadi, ya, bahwasanya kenapa Allah sebutkan hati di sini? Tadi karena orang-orang lumazah ini punya penyakit hati. Ya, di dalamnya ada iri dengki, hasud dan sebagainya, sampai dia jelek-jelekin orang, suka ngata-ngatain orang, suka memfitnah, menghibah orang, suka mencontohkan kejelekan orang, karena di dalam dirinya ada penyakit hati. Makanya di sini Allah sebutkan bahwasanya narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, yang bahwasanya apinya ini sampai membakar hati mereka. Ya, karena orang kalau udah sakit biasanya kalau udah nyampe hati gimana, Pak? Ya, makanya pepatah mengatakan bahwasanya yang namanya lisan itu bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Lisan ini bisa menembus sampai hati. Ya, yang diomongin juga jadi sakit hati. Ya, yang ngomongin juga punya penyakit hati. Makanya langsung dibalas oleh Allah, allati tattali'u 'alal afidah. Ini sampai membakar hati mereka. Mereka yang suka hasud, iri, dengki, dendam dan yang lainnya, maka Allah balas alal afidah, innaha 'alaihim muqsadah. Ya, innaha 'alaihim muqsadah ay mutbaqah. Jadi di neraka hutamah ini, di api neraka ini, buat orang-orang lumazah ini mutbaqah. Jadi api neraka, yang neraka ini bentuknya tertutup para jamaah semua. Jadi udah dilemparin, kemudian itu tertutup. Kira-kira kita kalau misalkan masjid dikunciin gimana, Pak? Bisa keluar nggak? Nggak bisa. Ya, kita masih bisa minta tolong sama Pak Haji, sama Pak Suki Ustaz, kita tolong bukain kunci ini. Tapi kalau udah di hutamah nerakanya Allah udah dikunci gimana, Pak? Api udah bergejolak. Bahkan Allah katakan fi amadin mumaddadah. Ya, amad itu adalah ada tiang-tiang. Mumaddadah, ya, sifatul lima qabluhu fa takunu nar dakhilul 'abdi. Bahwasanya di dalam api neraka itu ada yang namanya imad. Imad itu ada tiang-tiang, ada pilar-pilar. Dan di situ para ahli nerakanya Allah menghuni ke neraka, tadi lumazah itu diikat di tiang-tiang tersebut. Ya, kalau kita mengkorban itu kambing pada diikat biar kata lari. Ya, ini udah ditutup, ada tiang diikat. Ya, la yufiku wathaqahu ahad. Ya, bahwasanya nggak ada ikatan yang paling kencang kecuali ikatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, gak ada azab yang paling pedih kecuali adalah azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi udah ditutup, api bergejolak, ada tiang, pada diiket-iketin. Gimana Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalau dibahasakan itu kayak orang kalau bini kita lagi masak tupak di presto. Ya presto kan ditutup tuh Pak. Api segede-gedenya ya, sampai bunyi tuh presto bunyi ya. Itu api bergejolak, api air juga panas. Ya, di presto tuh nggak bisa keluar, ditutup. Begitulah digambarkan. Tapi ini lebih dahsyat, nggak bisa kita gambarkan dengan akal kita. Ya, bagaimana pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan ya kita bisa ambil pelajaran ya, bahwasanya tadi jangan sampai ya kita suka cari-cari kesalahan orang. Ya, yang harusnya adalah bagaimana kita harus sibuk dengan kesalahan kita sendiri, kita harus sibuk dengan kekurangan diri kita sendiri, sehingga kita bisa menjadi lebih baik dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga harta kita, bahwasanya makanya di sini dikatakan yahsabu anna malahu tadi ya. Jadi huknya ini beranggapan bahwasanya ini adalah harta mereka. Ya. Jadi huknya ini kembali kepada mereka. Beranggapan bahwasanya ini harta punya mereka. Yang padahal hakikatnya harta ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Harta ini baru bisa milik kita ketika memang di dunia kita infakkan, kita sedekahkan, kita gunakan di jalan yang benar, maka nanti di akhirat semua akan kembali lagi buat kita. Bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini menjadi keberkahan buat kita, menjadi penolong di yaumil akhir nanti, dan tadi menjadi bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Kudu bawa bekal. Nah, ini Allah sudah kasih modalnya ya, harta ya, kemudian keluarga, jabatan, pekerjaan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi modal kita juga di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Mungkin saja para jamaah semua ya, jadi nasihat yang paling baik adalah nasihat yang terakhir ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita tentang nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang diingatkan dengan nerakanya Allah tapi dia masih meneng-meneng baik, masih biasa-biasa baik, ya ogah berubah dirinya, ya berarti memang di hatinya sudah benar-benar mati. Ya, hatinya sudah benar-benar udah qalbun mayyit, hatinya benar-benar sudah mati, tidak mau menerima nasihat ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang ditanyakan para jamaah semua. Cukup balik. Baik, di sini saya sekalian mengundang para jamaah semua musola kelima. Insyaallah di tanggal 4 ada Isra Mi'raj di rumah di majlis ya, di Bubuk. Mudah-mudahan pada sehat semua bisa hadir tanggal 4 hari Sabtu ba'da Isya. Penceramahnya Kiai Haji Fakhruddin Muallim Syafi'i Hazami, anaknya Muallim almarhum Allah Muallim Syafi'i Hazami, ya anaknya, yaitu Kiai Fakhruddin, orang Cempaka Putih. Tanggal 4 Maret. Ya, tanggal 4 Maret. Ya, masih sebulan lagi. Ya, karena ini nggak ada minggu kelima, jadi ngundangnya sekarang sekalian. Ya, biar langsung. Ya, jadi kita ngopi-ngopi ya, di sana. Mudah-mudahan semua pada sehat. Ya, sebelum Ramadan mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan, nanti berkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup majlis kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama kita.